Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Jusnul Homariah, NIM A5101902448. Kontribusi saya di sini sebagai pembuat PPT dan editor video. Saya Kusnul Khotimah, NIM A5101900250. Saya di sini sebagai pembuat PowerPoint dan soal hot. Saya Oktavia Nur Indaryati, NIM A5101900255. Di sini saya sebagai pembuat makalah dan pembuatan video. Saya Diana Rizky Alvita Wulandari, NIM A5101900257 dari kelas 3C. Di sini saya bertugas sebagai pembuat makalah dan pembuat video. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Bima Walgito tahun 1990. Menurut Haborner dalam Abu Ahmadi tahun 2002, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Proses interaksi sosial dalam masyarakat memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya dua orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua, komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas yang pertama, kerjasama atau cooperation. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat 4 bentuk kerjasama, yaitu bargaining atau tawar-menawar, cooptation, kooptasi, koalisi, dan joint venture usaha patungan. Yang kedua, akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain coercion, kompromi, mediasi, arbitration, adjudication, stalemate, toleransi, conciliation. Yang selanjutnya, asimilasi. Proses asimilasi menuju pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Yang selanjutnya, akulturasi. Proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu
diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Yang kedua adalah disosiatif. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Yang kedua, kontravensi. Adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. Yang ketiga, konflik adalah proses sosial antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial ialah suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Misalnya, sejak kecil manusia sudah melakukan suatu tindakan sosial, antara lain yaitu membagi makanan dengan temannya dan memberi sesuatu kepada pengemis. Tindakan sosial manusia didapat melalui suatu proses belajar dan proses pengalaman dari orang lain. Bila tindakan sosial itu dianggap baik, maka manusia akan melakukan suatu tindakan yang sama. Bila tindakan sosial itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, maka lama tindakan sosial tersebut bisa dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Definisi tindakan sosial, yaitu suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Misalnya, sejak kecil manusia sudah melakukan suatu tindakan sosial, antara lain yaitu membagi makanan dengan temannya dan memberi sesuatu kepada pengemis. Tipe-tipe tindakan sosial. Yang pertama adalah tipe rasional. Kata rasional mengandung makna implis logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, kamu memilih naik ojek untuk ke kantor ketimbang angkutan umum lainnya karena ojek bisa menerobos gang-gang sempit agar lebih cepat sampai. Yang kedua adalah tipe berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Yang ketiga adalah tindakan afektif. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterlekatan emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa aspek emosional yang muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang dialaminya. Yang keempat adalah tindakan rasional. Tindakan ini menggunakan tradisi, custom, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya, tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasanya dilakukan. Jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama adalah rasionalitas, instrumen atau zweig rasional.
yaitu tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah rasionalitas yang berorientasi nilai, yaitu tindakan sosial yang bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya dan tidak terlalu mementingkan tujuan yang dicapai. Yang ketiga adalah tindakan tradisional atau traditional action, yaitu tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun atau kebiasaan masa lalu. Tindakan tersebut dilakukan tanpa membuat perencanaan. Yang terakhir adalah tindakan efektif atau affectual action, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar dan tanpa pertimbangan akal budi atau yang bersifat spontan. Pranata sosial. Pengertian pranata sosial. Menurut Horton dan Hun 1987 mendefinisikan pranata sosial sebagai lembaga sosial, yaitu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Konjaningrat 1979 menyatakan bahwa pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial pada dasarnya bukan merupakan suatu yang konkret, dalam arti tidak selalu hal-hal yang ada dalam suatu pranata sosial dapat diamati atau dapat dilihat secara empirik atau kasat mata. Tidak semua unsur dalam suatu pranata sosial mempunyai perwujudan fisik. Bahkan, pranata sosial lebih bersifat konsepsional. Artinya, keberadaan atau eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui pemikiran, atau hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi yang ada di alam pikiran. Beberapa unsur pranata dapat diamati atau dilihat, misalnya perilaku-perilaku individu atau kelompok ketika melangsungkan hubungan atau interaksi dengan sesamanya. Tujuan pranata sosial. Secara umum, tujuan utama pranata sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial para warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus merawat atau anak. Pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak sehingga dapat menghasilkan lulusan yang handal. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia dapat dipastikan bakal pora-poranda karena jumlah prasarana atau prasarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas. Sementara jumlah orang yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. Itulah mengapa semakin lama seiring dengan meningkatkan jumlah penduduk suatu masyarakat, pranata sosial yang ada di dalamnya juga semakin banyak dan kompleks. Kompleksitas pranata sosial pada masyarakat desa akan lebih rendah daripada masyarakat kota. Tipe-tipe pranata sosial. Gilin dan Gilin 1954 mengemukakan tipe-tipe pranata sosial, dikutip oleh Konjaningrat juga oleh Surjono Sukanto sebagai berikut. Menurut perkembangannya, pranata dibedakan antara creative institution, yaitu pranata sosial yang tumbuh dengan sendirinya, contohnya pranata hak milik, perkawinan, dan agama. Dan enacted institution, yaitu pranata sosial yang dengan sengaja untuk tujuan tertentu, contohnya pranata utang piutang dan pranata pendidikan. Yang kedua, berdasarkan orientasi nilainya, dibedakan antara basic institution dan subsidiary institution. Basic institution merupakan lembaga sosial yang berdasarkan nilai dasar dan vital, misalnya keluarga, agama. Sedangkan subsidiary institution yaitu lembaga sosial yang dibangun atas dasar nilai yang tidak penting, misalnya rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, ditemukan approved dan sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang adanya diharapkan oleh masyarakat, misalnya perkawinan. Dan unsanctioned institution
yaitu lembaga sosial yang keberadaannya ditolak oleh masyarakat, misalnya pemerasan, kejahatan. Yang keempat, dari sudut penyebarannya, dibagi menjadi general institution, yaitu lembaga sosial yang ditemukan dalam setiap masyarakat, misalnya keluarga. Dan restricted institution, yaitu pranata sosial yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat, misalnya pranata agama Islam, Katolik, dan lain-lain. Yang kelima, berdasarkan fungsinya dibedakan antara operative institution, yakni lembaga sosial yang fungsinya memproduksi atau menghasilkan jasa atau barang kebutuhan masyarakat, misalnya pranata industri. Dan regulative institution, yaitu lembaga yang fungsi utamanya menciptakan keteraturan dalam masyarakat, misalnya pranata hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Macam-macam pranata sosial. Yang pertama, pranata keluarga. Pranata keluarga adalah pranata yang berfungsi untuk menata atau mengatur aktivitas warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keluarga merupakan pranata sosial yang dasar dan bersifat universal. Keluarga merupakan pusat terpenting dari pranata-pranata lainnya. Di masyarakat manapun di dunia ini akan selalu dijumpai pranata keluarga. Aktivitas warga masyarakat yang diatur oleh lembaga keluarga antara lain masalah kelangsungan hidup. Hal ini menyangkut kebutuhan atau relasi seksual antara pria dan wanita yang diatur oleh lembaga perkawinan. Yang kedua, masalah perawatan atau pemeliharaan anak-anak baik yang bersifat fisik, biologis, psikologis maupun sosial. Yang ketiga, hubungan persaudaraan, darah, kekerabatan, dan organisasi kekeluargaan. Yang kedua, pranata agama. Sebagai suatu sistem keyakinan, agama berbeda dengan isma-isma yang lain. Agama diyakini oleh para penganutnya sebagai hal yang berpijak pada sesuatu yang dianggap sakral atau suci. Yang kedua, bersifat supranatural. Dan yang ketiga, ajaran bersumber dari Tuhan yang diturunkan melalui para nabi atau rasul. Pranata agama mempunyai fungsi utama untuk mengatur aktivitas warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berhubungan dengan sesuatu yang dianggap suci atau sakral. Pranata agama berhubungan dengan segenap komponen yang berkaitan dengan kehidupan beragama, yaitu sistem keyakinan, emosi keagamaan, sistem ritus atau upacara keagamaan, alat-alat ritus, umat, yakni satuan sosial yang terdiri dari atas orang-orang yang memiliki sistem keyakinan atau agama yang sama. Pranata ekonomi. Pranata ekonomi lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang secara rutin, membagi tugas-tugas, dan mengakui adanya tuntutan dari seseorang terhadap orang lain. Ketika manusia masih hidup pada taraf yang sangat sederhana atau primitif dengan cara mengumpulkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, kebutuhan akan adanya pranata ekonomi belum mendesak dan tidak penting. Tiap-tiap keluarga akan menjalankan fungsi ekonomi secara subsisten. Keluarga-keluarga tersebut akan menjalankan fungsi ekonomi secara subsisten. Keluarga-keluarga tersebut memproduksi sesuatu yang dikonsumsi sendiri, tidak ada pasar, sehingga tidak memerlukan penataan tentang perdagangan atau pertukaran barang dan jasa. Masalahnya berubah ketika orang-orang mulai memerlukan barang yang diproduksi oleh orang lain, para tetangga atau kerabatnya. Kebutuhan akan pranata yang mengatur mengenai distribusi atau pertukaran barang dan jasa mulai dirasakan. Proses pertukaran itu mulai ditata dengan kaidah-kaidah atau norma-norma tertentu yang disepakati bersama. Proses-proses itu kemudian distandarisasi sehingga membentuk pola atau keasikan tertentu yang mengikat dan dapat diramalkan. Lahirlah pranata ekonomi yang menata aktivitas masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh pihak lain. Kegiatan yang diatur oleh lembaga ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pranata politik. Thomas Hobbes memberikan ilustrasi sederhana mengenai ini. Jika ada dua orang membutuhkan hal yang sama, akan tetapi hanya satu orang yang akan memperolehnya, maka mereka akan saling bermusuhan, masing-masing pihak akan mengganggu dan menindas pihak lain untuk mencapai tujuannya, yaitu kelangsungan hidupnya. Sementara itu, pihak yang tertindas akan membalasnya, sebab hal itu menyangkut hidup dan mati, maka perang tidak dapat dihindarkan. Kebutuhan akan pranata politik adalah karena kelompok-kelompok dalam masyarakat memerlukan adanya asosiasi atau kelompok tertentu yang dapat menguasai kelompok-kelompok lainnya.
karena kepada kelompok atau asosiasi tersebut diberikan wewenang untuk menggunakan hukuman atau paksaan fisik karena didukung oleh adanya aparat seperti tentara, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Asosiasi dan nilai-nilai yang mendasarinya tersebut kemudian dilembagakan dan secara real diterima sebagai pola-pola perilaku dalam masyarakat demi kelanggengan masyarakat. Asosiasi itu kemudian disebut negara yang dilengkapi dengan aparat pemerintah, nilai-nilai bersama yang dijunjung tinggi serta diwujudkan dalam konstitusi berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Menurut Abdullah Iddi 2011, dampak atau akibat positif dari perubahan sosial yaitu ada 5. Yang pertama, semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, industri berkembang maju. Yang keempat, terciptanya stabilitas politik. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Dampak perubahan sosial. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Dampak positif. 1. Masyarakat berwawasan semakin luas. 2. Masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa penting di luar negeri. 3. Masyarakat mengenal berbagai macam kebudayaan luar negeri. 4. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban kita dengan konsep luar negeri. 5. Masyarakat bersifat kritis dan aktif terhadap permasalahan aktual yang menyangkut budaya dan globalisasi akan memperkaya unsur kebudayaan Indonesia. Dampak negatif. 1. Kultur shock. 2. Kultur lock. 3. Unsur-unsur budaya asli Indonesia. 4. Masyarakat cenderung bersifat konsumerisme. 5. Masyarakat cenderung melakukan pemborosan dan bersikap tidak jujur. 6. Kurang disiplin pribadi atau kelompok. Yang kedua ada modernisasi. Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial, biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Proses disorganisasi, problema-problema sosial, konflik antara kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya. Proses modernisasi. Menurut Nanang Martono 2011, proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas dan sifatnya sangat relatif, bergantung pada dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang bagi modernisasi sangat tergantung pada masyarakat yang melakukan modernisasi. Sedangkan dimensi waktu dalam proses modernisasi sangat relatif sifatnya. Dampak modernisasi. Dampak positif. 1. Memperkuat integrasi dalam masyarakat. 2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. 3. Kemajuan di bidang industri. 4. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. 5. Kemajuan di bidang transportasi. Dampak negatif. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Pencemaran lingkungan alam. 3. Kriminalitas. 4. Kenakalan remaja.